pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Utara hari ini. Berikut akan kami hadirkan informasi menarik lainnya dari seputar wilayah di Pulau Kalimantan selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo. Cuaca di Kabupaten Sangau berpotensi ekstrim beberapa bulan ke depan. Untuk itu, BPBD Kabupaten Sangau memperkuat langkah mitigasi terutama saat musim kemarau. Sekretaris BPBD Sangau Budi Darmawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan dalam upaya mitigasi bencana adalah penanaman pohon. Langkah ini bertujuan pencegahan sejak dini sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Berdasarkan perakiraan BMKG Pontianak, wilayah Sangau akan mengalami cuaca kering ekstrim. Puncaknya diprediksi terjadi pada periode Juni hingga Agustus 2026. Selain mitigasi lingkungan, BPBD Sangau juga meningkatkan kesiapsiagaan personel dan sarana prasarana. Tim telah disiagakan merespon potensi bencana seperti karhutla dan kekeringan. Ini memang cuaca yang akan terjadi beberapa bulan ke depan. Ini memang cuaca cukup ekstrim. Ini cuaca adalah kering, ya. Ini kering. Ini puncaknya nanti sekitar bulan Juni, ya, sampai Agustus. Ini memang kering. Jadi antisipasi kita memang terkait cuaca kering ekstrim ini, jadi kita memang melakukan beberapa upaya mitigasi, ya, termasuk kita melihat mitigasi ya daerah-daerah yang rawan terjadinya karhutla. Atas kondisi tersebut, BPBD Sangau memastikan personel dan peralatan dalam kondisi siap siaga, karena bencana memang tidak bisa diprediksi, tetapi kesiapan harus selalu ada. Dari Kabupaten Sangau, Muhammad Kusyairi melaporkan. Bulog Kalimantan Selatan pastikan stok aman dan harga beras hingga minyak kita tetap stabil. Bulog pastikan terus melakukan pemantauan ketat agar harga eceran tetap sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Kantor Wilayah Perum Bulog Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat. Selain mengelola stok beras dalam jumlah besar, Bulog juga memastikan ketersediaan komoditas penting lainnya, seperti minyak kita, berada dalam kondisi aman dan terkendali. Untuk menekan potensi kenaikan harga, Bulog secara rutin menyalurkan beras melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Pemimpin wilayah Bulog Kalsel Muhammad Akbar Said mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai fluktuasi harga di pasar. Pihaknya terus melakukan pemantauan ketat agar harga eceran tetap sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Alhamdulillah stok kita sangat aman, ya, baik itu komoditas beras, kemudian juga minyak, gula. Saat ini kita masih memiliki stok kurang lebih 19.000 ton. Dan ini juga merupakan rekor pencapaian Bulog Kalimantan Selatan sejauh ini. Harganya tidak ada kenaikan? Tidak ada kenaikan, semuanya sesuai dengan harga eceran tertinggi. Terkait ketersediaan stok, Bulog Kalsel mencatat angka cadangan pangan yang sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan ke depan. Stok beras di gudang Bulog Kalsel mencapai kisaran 19.000 ton. Selain itu, penyaluran minyak kita juga terus dipantau untuk memastikan distribusinya merata dan tidak terjadi kelangkaan di pedagang pengecer. Stasiun PSDKP Pontianak menghentikan sementara kegiatan pemanfaatan ruang laut di Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Langkah tegas ini diambil setelah ditemukan adanya pelanggaran pemanfaatan ruang laut tanpa izin resmi. Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menemukan adanya pemanfaatan ruang laut secara menetap oleh salah satu perusahaan. Kegiatan tersebut berupa pembangunan terminal untuk kepentingan sendiri di atas lahan laut seluas lebih dari 4.000 meter persegi tanpa dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Atas temuan tersebut, petugas langsung melakukan penghentian sementara kegiatan di lokasi. Garis pengaman dan pelang peringatan dipasang sebagai bentuk penegakan hukum dengan disaksikan pihak perusahaan.
Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto menegaskan, langkah ini merupakan komitmen dalam menjaga ketertiban pemanfaatan ruang laut. Selain penegakan aturan, tindakan ini juga bertujuan menjaga kelestarian ekosistem pesisir agar tetap berkelanjutan. Kegiatan ini bermula dari pengawasan oleh Polsus PW3K, Stasiun PSDKP Pontianak, yang menemukan bahwa kegiatan dari pelaku usaha PT TCR belum dilengkapi kegiatan izin berusahanya. Oleh sebab itu, Direktur Jenderal PSDKP melakukan penghentian sementara terhadap kegiatan usahanya sampai dengan pelaku usaha melengkapi seluruh perizinan. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto menambahkan, proses penanganan akan dilanjutkan melalui pemeriksaan administratif sesuai peraturan pemerintah. Setiap pelaku usaha wajib memiliki izin resmi dalam pemanfaatan ruang laut untuk menjamin kepatuhan hukum dan kepastian investasi. Dari Kota Pontianak, Maulidi Murni melaporkan. Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026, aktivitas penjualan hewan kurban di Kota Palangkaraya mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pedagang mengaku telah menerima banyak pesanan sejak beberapa pekan terakhir. Inilah sapi-sapi atau hewan kurban milik Sutikno yang bertempat di seputaran Jalan Kiobos, Palangkaraya. Sapi tampak sehat dan siap untuk dijemput pembelinya. Sutikno, penjual hewan kurban, mengaku telah menyiapkan stok hewan kurban sejak beberapa bulan terakhir. Terutama untuk sapi, Sutikno mengaku berasal dari NTT Kupang. Dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk berkurban terus cenderung meningkat. Hal ini terlihat dari mulai banyaknya pemesanan yang sudah dilakukan, bahkan sejak awal bulan. Selain memastikan jumlah stok, para pedagang pun juga memperhatikan kondisi kesehatan hewan. Pemeriksaan rutin dilakukan untuk memastikan hewan kurban memenuhi syarat, baik dari segi usia, kesehatan, maupun kelayakan sesuai syariat. Di sisi lain, harga hewan kurban tahun ini mengalami sedikit penyesuaian. Kenaikan biaya pakan dan transportasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual di tingkat pedagang. Meski demikian, para penjual tetap berupaya menjaga harga agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Tahun ini alhamdulillah sediaan masih ada kan, tapi kendalanya yaitu muatannya ini, kapalnya naik, khususnya juga naik minyak, masalah minyak. Harga ongkos kirimnya gitu ya Pak ya? Kalau sapi naiknya nggak sebanyak, sedang aja, stabil aja. Ini ada yang dari Sulawesi, di Bima, NTT. Oh, dari NTT, dari Kupang Pak ya? Kupang. Berapa Pak jumlah sapinya Pak? Jumlah sapinya yang ada itu namanya ini berapa ya? Ada kalau 7 bulan masih. Kalau yang di kapal masih banyak, masih ratusan. Nah biasanya nih Bapak, sapi-sapinya nih yang paling banyak diminati sama pembeli itu jenis sapi apa nih Pak? Sapi Bali. Para penjual pun berharap momentum Idul Adha tahun ini membawa berkah. Tidak hanya bagi mereka sebagai pedagang, tetapi juga bagi masyarakat yang menjalankan ibadah kurban. Dengan semakin dekatnya hari raya, aktivitas di lapak penjualan diperkirakan akan terus meningkat seiring antusiasme warga Palangkaraya dalam menyambut Idul Adha 2026. Petri Herayu dan Nazimuddin, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Suasana penuh kekeluargaan terlihat antara Gubernur Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan saat menggelar kegiatan di Kodam 22 Tambun Bungai. Selain berkolaborasi melalui penanaman pohon, mereka juga berkompetisi dalam eksebisi menembak sasaran. Proses menjadi petugas haji bukanlah hal yang mudah. Seleksi dimulai dari tahap administrasi atau seleksi berkas, yang kemudian dilanjutkan dengan tes awal berbasis komputer atau Computer Assisted Test. Setelah dinyatakan lolos, para calon petugas haji mengikuti pelatihan intensif yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Pelatihan dilakukan secara daring maupun luring dengan materi yang mencakup pelayanan jemaah, penanganan kondisi darurat, hingga pembinaan mental dan fisik.
Salah satu petugas haji yang berhasil melalui proses tersebut adalah Didi Setia Budi. Ia menjadi bagian dari 9 petugas haji utusan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Mereka akan bergabung bersama petugas dari Kementerian Haji dan Umrah serta petugas yang mendampingi kelompok terbang atau kloter jemaah haji. Ia dijadwalkan berangkat menuju embarkasi haji pada tanggal 28 April bersama embarkasi pertama Provinsi Kalimantan Tengah dan akan bertugas hingga 3 Juni mendatang. Jadi untuk seluruh jemaah haji, calon jemaah haji Kalteng yang akan berangkat ke Arab Saudi dan akan melaksanakan ibadah haji, jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesehatan mental dan kesehatan yang pasti kesehatan fisik. Mental dan fisik adalah menu utama untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji adalah ibadah fisik yang sangat menguras fisik luar biasa. Harus tetap menjaga kesehatan selama di sana, menjaga kerukunan sesama jamaah haji, saling toleransi, dan tetap mengikuti anjuran dari Kementerian Haji Umroh Indonesia. Untuk rekan-rekan yang ingin menjadi petugas haji daerah atau petugas haji PPH Kloter, baik PPH Kloter ataupun Arab Saudi, yang pasti mengikuti prosedur, karena pada saat ini semua rekrutmen dari Kementerian Haji dan Umroh itu sangat terbuka lebar dan sangat transparansi. Artinya di sini Kementerian Haji dan Umroh itu tidak memberikan peluang kepada teman-teman yang tidak siap untuk menjadi petugas haji, karena kata wamen itu di luar sana banyak orang, jutaan orang yang ingin menjadi petugas haji yang siap melaksanakan tugas haji. Jadi kesiapan kita, baik kesiapan waktu, kesiapan fisik, kesiapan mental itu sangat diperlukan. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas tidak hanya fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah, tetapi juga berupaya menjalankan ibadah haji secara maksimal. Dengan persiapan yang matang, para petugas haji diharapkan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jemaah, sekaligus menjalankan ibadah dengan khusyuk di Tanah Suci. Nur Faizin dan Catur Anto, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ingin beraktivitas di esok hari, berikut kami hadirkan informasi perkiraan cuaca BMKG selengkapnya dalam info publik. Pemirsa, berikut kami hadirkan kembali ringkasan berita utama hari ini. Harga sejumlah bahan pokok di Kalimantan Utara hingga saat ini masih terpantau relatif mahal. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya biaya distribusi barang yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah. Menjelang keberangkatan jemaah haji tahun 2026, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bulungan menggelar pembekalan khusus bagi Ketua Rombongan dan Ketua Regu atau Karom-Karu. Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pelayanan, koordinasi, dan pendampingan jemaah berjalan optimal selama menunaikan ibadah di Tanah Suci.
ringkasan berita utama tadi sekaligus menjadi akhir dari kebersamaan kita dalam Kalimantan Utara hari ini. Saksikan kembali Kalimantan Utara, hadir setiap pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah hanya di kanal 30 digital atau di live streaming Instagram dan YouTube TVRI Kalimantan Utara. Akhir kata, saya Nazli Silviani beserta tim kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam damai Banuanta, Kaltara di hati, dan sampai jumpa.